Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alami. Tsumma salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sayyidul arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikami amma ba'du. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan subuh hari ini Allah berikan kita kesempatan untuk beribadah padanya dan kemudian kita lanjutkan berthalabul ilmi sebagai bentuk taqarruban ilallah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berbanyak bersalawat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah perintahkan sebagai suri tauladan bagi umatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita ketemu kembali dalam pembahasan al-fiqh dalam masalah fikih yang kita akan cenderung fokuskan kepada al-fiqhul manhaji ala madzhab Syafi'i, yang kemudian kita mungkin akan berikan beberapa ta'liqat berkaitan tentang hal tersebut sesuai dengan apa yang kiranya setiap muslim ini jadi kebaikan baginya. Karena bisa jadi apa yang kita kerjakan sebagai yaumiyah kita itu adalah perkara yang perlu kita fahami juga beberapa dalil dan juga pemahaman dalam kehidupan kita. Sehingga setiap muslim yang belajar lahu samahah, dia memiliki kelapangan. Baik itu kelapangan hatinya untuk kaum muslimin dan juga kelapangan ilmunya untuk terus tetap belajar. Oleh sebab itu, kalau nanti di antara bapak-bapak ada kitab tersebut, ini Ustaz Dairi juga udah kirim ke saya contohnya dan ada itu ya. Nanti bisa dimiliki dan bisa dicoret-coret kalau perlu dicoret. Kurang lebih seperti itu. Artinya buat untuk memberikan ta'liq. Apa itu ta'liq itu bahasanya? Catatan atau ulasan-ulasan yang bisa dipelajari dengan lebih mudah. Sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya Islam ini luar biasa memperhatikan tentang kebersihan. Dan itu menjadi salah satu solusi bagi setiap kaum muslimin yang saat ini mungkin di sekelilingnya mungkin banyak penyakit-penyakit tentang kotoran itu selesai sejatinya kalau orang muslim ini mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala dalam kebersihan. Jadi enggak akan ketemu itu namanya banjir, kemudian nyamuk gitu kayak demam berdarah dan lain-lain sebagainya. Yang notabene itu berasal dari lingkungan-lingkungan yang kotor. Karena Islam ini sendiri memerintahkan kita untuk selalu menjaga kebersihan. Baik itu kebersihan jasad, berkaitannya dengan baik itu hadas kecil maupun hadas yang besar, maupun yang sifatnya najis. Ya, itu juga diperintahkan untuk hal tersebut. Tentunya hal ini kalau dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi solusi akan lingkungan yang ada di sekeliling kita. Makanya nanti ada yang disebut dengan fikih lingkungan. Nah, itu ada dalam Islam disebut dengan fikih lingkungan. Nah, itu bisa dibaca juga, itu bahasa Indonesia memang, fikih lingkungan seperti itu. Baik. Kita menginjak ke pembahasan berikutnya, yaitu aqsamul miyah, yaitu pembagian air. Jadi sebelum kita melaksanakan ibadah yang mungkin kita lihat ibadah tersebut adalah mahdhah seperti sholat, kemudian nanti ada haji atau ibadah yang lainnya yang membutuhkan toharah, maka kita perlu fahami bahwasanya tidak sembarang alat bisa digunakan untuk toharah. Orang pengen toharah sembarangan gitu, dan ini sering kita lihat bagaimana seseorang itu bertoharah dengan kursi mobil misalkan. Ada toh? Dikiranya kursi mobil itu debunya kayak debu lapangan kali ya, gitu. Atau menggunakan dinding-dinding Saya pernah mendapat pertanyaan itu adalah menggunakan dinding pesawat. Gimana itu orang mau dinding pesawat itu gimana caranya itu maksudnya? Caranya dia dapat debu dari mana ini pesawat ini di dalam pesawat ini? Kan gitu misalkan. Dia pengen bertoharah dengan menggantikan wudu dengan tayamum. Atau yang mungkin beberapa bulan yang lalu tersebar banyak di antara jamaah Indonesia yang sedang umrah atau haji menggunakan spray, disemprot-semprot, ya kan? Yang
Hal tersebut kita sudah bahas sebelumnya. Yang membedakan antara hal tersebut menjadikan tidak batal adalah tidak menetesnya air. Dan itu dibahas dalam mazhab Syafi'i dan dalam mazhab Hambali. Kurang lebih seperti itu. Maka di sini penting untuk kita pahami bahwa tidak sembarang alat kemudian bisa digunakan untuk bersuci, tidak sembarang benda. Kemudian difokuskan kepada air. Bahwasanya pun tidak sembarang air bisa digunakan untuk bersuci, tidak sembarang cairan. Orang misalnya memiliki satu drum air kelapa gitu misalkan. Iya kan, saya mau bersuci menggunakan air kelapa misalkan. Atau orang tersebut mungkin suka dengan minuman teh, es teh gitu. Mungkin dia beli es teh satu gentong gitu kemudian digunakan untuk toharoh. Ya itu juga tidak boleh. Jadi ada kriteria khusus bagi setiap muslim ketika ingin melakukan perbuatan ibadah yang disebut dengan toharoh. Dan kenapa kita harus bertoharoh? Sebagai syarat untuk sampai kepada sebuah ibadah. Dan ketika syarat tersebut tiada, maka jadilah ibadah tersebut juga tiada. Contoh misalkan wudu atau bersuci dengan wudu, hilangnya hadas kecil dan hadas besar tersebut, itu menjadi salah satu syarat orang tersebut untuk bisa mengerjakan sholat. Maka ketika wudunya tidak ada, ya sholatnya tidak boleh untuk dikerjakan. Nah, ini maka di sini penting untuk diri kita bahwasanya kita memahami bahwasanya hal tersebut sangat urgent. Dan kalau ketika kita sudah masuk dalam sebuah ibadah, dalam sholat, ternyata qadarullah kita paham bahwasanya apa yang kita gunakan tadi itu batal, maka tidak boleh untuk melanjutkan sholat. Contoh, dalam sebuah kaidah, idza wujidal ma'u batala tayammum. Nah gitu, dalam kaidah, ketika air sudah ditemukan, maka tayamum secara khusus langsung batal. Gitu. Misalkan kita dalam kondisi sholat isya. Tadi sholat isya itu kita bertayamum karena benar-benar paceklik misalnya gitu, nggak ada air, nggak itu jarang. Tiba-tiba hujan deras pas kita sholat itu, maka sholat tersebut secara otomatis batal. Loh kok batal? Karena batal tayamumnya, batal sholatnya. Paham di sini? Sampai di sini bisa difahami, Bapak-bapak? Jadi kalau misalkan toharo ini kenapa penting difahami? Bahwasanya karena dia menjadi syarat. Kalau syaratnya hilang, maka ketika kita berada dalam sebuah ibadah menjadi hilang pula. Gitu. Kalau tadi syaratnya ini kok batal, maka ibadah yang kita kerjakan juga ikut batal. Nah, makanya dalam kaidah fikih disebut al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah itu memiliki hukum seperti hukum tujuannya. Kurang lebih seperti itu. Wudu tujuannya adalah untuk sholat. Maka ketika wasailnya ini batal, maka kemudian sholatnya juga ikut batal. Kurang lebih seperti itu. Dan itu tidak bisa kemudian tanpa sengaja gitu. Saya nggak sengaja sih, nggak bisa. Sengaja nggak sengaja batal. Mohon maaf, misalkan ada orang lagi sholat kemudian buang angin, nggak sengaja, batal nggak kira-kira? Batal. Jadi tidak perlu unsur kesengajaan. Nggak sengaja juga batal. Kurang lebih seperti itu. Tapi kita lanjutkan. Dalam mazhab Syafi'i itu air dibagi menjadi 4. Yang disebut dengan air tohir mutahhir, tohir ghairu mutahhir, atau disebut dengan tohir makruh, tohir mutahhir tapi makruh, itu yang ketiga. Kemudian ada namanya mutanajis. Tetapi di dalam mazhab yang lain, misalkan dalam mazhab Hambali, tidak ada itu air makruh gitu, nggak ada. Air itu dibagi menjadi 3. Air mutlak atau suci mensucikan, kemudian air suci tapi tidak mensucikan, gitu. Kemudian air yang najis atau terkena najis. Jadi dalam beberapa mazhab ini berbeda-beda. Artinya suatu saat kalau jenengan ketemu orang kemudian dia berwudu, padahal itu airnya tersebut adalah air musammas misalkan, ya dia pakai tidak ada masalah. Kita nggak usah komplain, kurang lebih seperti itu, biasa saja. Perbedaan pendapat itu. Bahkan dalam dikisahkan perdebatan antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, guru murid ini. Imam Syafi'i gurunya, Imam Ahmad muridnya.
tentang kafirnya seseorang ketika tidak sholat. Nah, itu terjadi perdebatan antara guru dan murid. Dan itu menjadikan mereka lembut. Enggak kemudian kayak kita gitu. Padahal perdebatannya adalah antara muslim dan kafir. Oh, keras banget itu. Imam Ahmad mengatakan, barang siapa enggak sholat meskipun itu satu sholat dengan sengaja, maka dia kafir. Dan itu jelas dalam madzhab Hambali seperti itu. Sampai sekarang pun demikian. Dalam madzhab Hambali, orang yang menyengaja tidak sholat, meskipun itu cuma satu sholat, maka dia dihukumi kafir. Wajib untuk bersyahadat ulang. Nah, gitu. Atau disebut dengan hukum murtad. Dalam madzhab Syafi'i enggak. Perlu dirinci. Apakah dia kerjakan tersebut tidak kerjakan karena malas, ataukah karena dia mengingkari hukum? Dirinci. Sampai Imam Syafi'i ini datang ke Imam Ahmad. Guru ini datang ke murid. Menurut kamu itu gimana orang yang enggak sholat? Pertanyaan gurunya ini ke muridnya. Menurut kamu gimana itu orang yang enggak sholat itu? Ya kalau dia enggak sholat ya kafir. Gitu, murtad. Ada dalilnya? Iya. Al-fasilul bainal mu'min wal kafir as-salat faman tarakaha faqad kafar. Pembeda atau pemisah antara muslim dan kafir itu adalah salat. Barang siapa yang sudah meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Dalilnya gitu memang. Itu hadis sahih Bukhari Muslim. Kemudian Imam Syafi'i bertanya kembali kepada Imam Ahmad. Kemudian cara dia bertaubat bagaimana? Cara dia untuk masuk Islam bagaimana? Ya disuruh ngerjain sholat lagi, kata Imam Ahmad. Kata Imam Syafi'i, bagaimana orang ini kafir mendapatkan hukum beban sholat, sedangkan dia tadi sudah kafir. Bisa difahami di sini? Sampai sini ketemu nggak diskusinya ini? Imam Ahmad memiliki hukum bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Imam Syafi'i bertanya, gitu. Bagaimana kemudian dia nanti kalau cara bertobatnya gitu. Bagaimana cara masuk Islam? Ya sholat. Kemudian ditanya kembali oleh gurunya, bagaimana orang tersebut mendapatkan beban sholat sedangkan dia sudah murtad atau kafir. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang meskipun nanti dalam mazhab ini ada hujah-hujahnya yang kuat-kuat, saling kuat-kuat luar biasa, tapi tidak menjadikan mereka kemudian berantem kayak kita. Gitu ya. Kalau kita kan memang ilmunya sedikit, Pak. Kalau ilmunya sedikit itu gitu. Orang itu kalau baru belajar bela diri itu baru dapat ilmu nendang gitu sekali, semua pengen tendangin. Besi ditendang, batako ditendang, pagar sekolahan ditendang. Ya kan? Itu karena baru dapat ilmu nendang. Tapi kalau ilmunya sudah cara banting, dia sudah jinak dia. Nah, karena ilmunya cara banting. Kurang lebih gitu. Sama seperti dalam kita mengetahui ilmu. Semakin kita tahu dalil-dalilnya, semakin lembut kita sama muslim ini. Kurang lebih seperti itu. Kita bahas yang pertama yaitu air suci yang mensucikan atau disebut dengan biasanya air mutlak. Ya kan? Air mutlak ini adalah air yang sifatnya mutlak sesuai yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu air mutlak seperti itu terjemahannya kalau dicemplungkan. Jadi tidak berubah bau, warna dan juga tidak berubah rasa. Tapi kalau sudah berubah baunya sama warnanya, enggak usah dicicipin rasanya, Pak. Iya. Gitu, enggak usah dicicipin rasanya. Gitu. Karena memang ini terjadi. Kita di pesantren ada kayak bak gitu. Kemudian kejatuhan bangkai tikus. Bau memang. Ini santri memang kayak mungkin pas taklim tidur dia itu. Jadi dicicipin itu. Kalau rasanya berubah apa enggak. Kalau sudah jelas bau, enggak usah dicicipin. Paham enggak di sini maksudnya? Ya kita racunan nanti itu. Itu santri lucu itu. Udah jelas bau, berubah warna, coba dicicipin. Nah, itu enggak usah. Kurang lebih seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Dan air ini tetap disebut dengan air mutlak ketika dia ini jumlahnya tetap banyak. Meskipun dia menggenang, tapi banyak. Contoh di danau. Kan menggenang danau itu. Danau yang ngalir apa? Menggenang sih danau itu. Menggenang, tapi banyak. Meskipun warnanya mau berubah jadi biru, hitam, kuning, hijau kayak danau di Megamendung itu. Kok di Cibodas ya. Itu kan kalau kita mau ke Gunung Gede, ya kan ada danau itu yang warnanya berubah-berubah. Kalau kena cahaya itu kadang warnanya agak kebiru-biruan,
Kadang warnanya agak ke orange gitu ya. Berubah-berubah. Kadang warnanya kayak warna daun. Meskipun berubah-berubah, air tersebut tetap disebut air mutlak di situ. Atau dia berubahnya karena memang tempatnya di situ. Contoh misalkan kita punya kebun, kemudian di kebun itu kita bikin empang gede gitu ya. Biasanya kalau di kebun-kebun itu ada kayak empangnya gitu. Tahu empang kan Pak ya? Kayak kolam yang terbuat dari tanah gitu. Gede, kemudian di situ sengaja kita iniin. Oh ternyata airnya tersebut berubah warnanya seperti tanah. Ya kan? Ya tidak masalah, tetap disebut dengan air mutlak. Kenapa? Karena itu adalah perubahan yang disebabkan oleh tempatnya sendiri. Kurang lebih seperti itu. Atau bisa jadi air yang tadi di kebun tadi itu sudah terkena matahari keluar lumut. Ya kan? Jadi keluar lumut hijau-hijau warnanya. Kalau kita biasa ke kebun pasti tahu itu. Biasanya di atas-atasnya itu kayak ngambang hijau-hijau. Ya kan? Nah itu juga tetap disebut air mutlak. Nggak ada masalah kalau itu. Karena tersebut adalah sesuatu yang berubah karena sebab itu sendiri. Bukan karena sesuatu yang ternajiskan. Kurang lebih seperti itu. Nah ini adalah air yang disebut dengan air suci mensucikan. Atau disebut dengan air mutlak. Gitu. Kemudian di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qama Arabi, seorang badui itu bala fil masjid. Berdiri orang badui kemudian pipis di pojokan masjid. Jadi ada orang badui tiba-tiba dia pipis aja di pojokan masjid gitu. Ya kalau kita zaman ini mungkin ditempelengin tuh kali orang ya. Kalau zaman Rasulullah masih hidup ya nggak diapa-apain gitu. Kemudian faqama ilaihin nas liyaqau bihi. Kemudian orang-orang itu langsung beranjak pengen nempelengin orang itu. Pengen mukulin. Nah gitu. Kok bisa ini masjid rumah Allah dipipisin pojokannya. Gitu. Jadi nggak usah kaget kalau ada orang Arabi seperti itu ya. Tapi ini terjadi. Nah kalau bocah gitu mungkin kita, oh ya bocah kan gitu, misalnya anak kecil lupa orang tuanya ngajak ke masjid ternyata lupa pakai pampers, ya enggak masalah, pipis ya, yang penting dia masih pipisnya di masjid, gitu. Kalau pipisnya diselokan itu kayak lebih repot lagi itu. Kemudian apa yang dikerjakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, dauhu, udah biarkan dia pipis sampai selesai, kata Rasulullah. Biarkan pipis sampai selesai. Wahariku ala baulihi sajlan min ma'in au dhanuban min ma'in. Kemudian setelah itu tuangkan, siramkan, guyurkan di tempat pipisnya tersebut satu ember air. Ini kecerdasan Rasulullah, ini luar biasa. Makanya disebut dengan fatanah, memiliki sifat fatanah itu. Fa innama bu'istum muyassirina wa lam tub'atsu mu'assirin. Sesungguhnya kalian kaum muslimin itu dijadikan oleh Allah itu orang yang memudahkan segala urusan, bukan mempersulit urusan. Jadi kita ciri seorang muslim itu adalah kalau ada urusan itu dipermudah, nggak usah dipersulit. Seperti tadi, bagaimana maksud suruh menyelesaikan pipis kok mempermudah? Bayangin Pak, kalau dia ini pas lagi pipis kemudian ditarik sama orang, pipisnya kocar-kacir Pak. Iya nggak? Misalkan ada orang pipis di pojokan, kemudian ketika pipis diganggu. Apakah ditarik, apakah dipukul? Tadinya pipis di pojokan sebelah sono, jadi di sini kemana-mana itu. Najisnya kemana-mana. Harusnya mensucikan satu lokasi, akhirnya dia mensucikan satu masjid. Bisa difahami di sini? Mana yang memudahkan ini? Membiarkan orang pipis lebih mudah. Kurang lebih seperti itu. Jadi dibiarkan itu lebih mudah. Akhirnya dia pipis, selesai kita tinggal bersihkan di pojokan situ. Kalau dulu di zaman Rasulullah karena tempatnya adalah turbah, tanah. Maka cara mensucikannya cukup disiram sampai lumayan banyak gitu, kemudian ambles meresap ke bawah, ya sudah suci. Kalau sekarang misalkan tempat kita ini adalah berbentuk kain, maka benda yang suci mendatangi benda yang najis. Tidak boleh dibalik. Tidak boleh dibalik. Contoh, misalkan kita punya sajadah di rumah. Tiba-tiba anak kita pipis di situ. Maka
Caranya adalah tidak boleh kemudian orang itu menaruh di ember itu air, kemudian kain ini dimasukkan ke situ. Maka jadinya najis semua. Kenapa? Karena nggak mungkin orang mencuci itu pakai 2 kulah gitu, nggak mungkin. Ya kan? Jadi syarat air sucinya itu kan ada 2 kulah. Maka caranya adalah benda suci mendatangi benda najis. Maka itu sajadah diguyur air sampai nanti benar udah basah kuyup, itu sudah suci. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau tadi najisnya ini, benda yang najis ini dimasukkan ke dalam air yang cuma 1 ember, maka tidak suci dia. Yang ada adalah air 1 ember najis semua. Bisa difahami sampai sini? Ini biasanya dulu pernah saya itu ngajarin istri saya kayak gitu. Jadi awal-awal nikah kemudian saya perhatikan. Coba ini kalau najis kayak gini gimana cara nyucinya? Ya udah digabung aja sama mesin cuci. Waduh. Najis semua. Najis semua. Gitu. Makanya ini penting untuk kita memahami. Sama tadi, kalau kondisi orang kencing tadi itu kok di masjid misalkan, lantai, maka dibersihkan dulu ainnya. Ainnya itu sumber najisnya. Misalkan pipis kan airnya kelihatan tuh. Dibersihin dulu. Setelah itu airnya yang udah dibersihin tadi diguyur. Setelah diguyur baru dikeringkan, sudah suci. Kurang lebih seperti itu. Sama seperti orang ngompol di kasur dan lain sebagainya. Jadi ini Islam itu memudahkan seperti itu. Jadi bukan untuk menyusahkan, tetapi bahkan menjadi orang yang memudahkan segala urusan, termasuk dalam cara bertoharah. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan untuk menuangkan air ke tempat yang dia pipisin, maksudnya yang dipipisin oleh orang Badui tersebut. Karena apa? Karena air tersebut, air secara umum tersebut adalah memiliki kekhususan untuk mensucikan najis tersebut. Nah, inilah dalil bahwasanya air tersebut disebut dengan air mutlak. Air mutlak ini apa saja? Ya air yang normal, air yang turun dari langit. Berarti ada air hujan, ya kan? Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada salju, bisa dipakai di situ. Kemudian air yang ada di dalam tanah atau di atas tanah, sungai, laut, ya kan? Kemudian air dari sumber, mata air, nah itu bisa digunakan untuk bersuci. Jadi salju itu bisa dipakai Pak ya. Atau mungkin orang bisa menggunakan air embun, ya kan? Itu adalah bisa digunakan untuk bersuci. Kurang lebih seperti itu. Kemudian air yang kedua yang disebut dengan air suci, mensucikan, tapi makruh digunakan. Airnya suci, bisa mensucikan, tapi ketika digunakan itu makruh. Dan ini khusus ada di mazhab Hambali saja, mazhab Syafi'i saja ini. Kalau jenengan biasa dengan mazhab Syafi'i kayaknya sudah tahu bahwasanya ada air itu makruh. Yaitu huwal ma'ul musyammasi, yaitu air yang dijemur di terik matahari. Alladzi sahanatu syams, kemudian menjadi hangat disebabkan sinar matahari. Wa yushtaratu likarahiyatihi salasati syurut. Akan tetapi air tersebut berubah menjadi makruh ini dengan 3 syarat. Kalau salah satunya nggak ada, berarti nggak bisa disebut. 3 syarat ini harus ada. Air tersebut yang tadinya suci mensucikan, hukumnya boleh digunakan, menjadi suci mensucikan tapi makruh. Itu dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, air tersebut berada di negara atau daerah yang teriknya panas banget. Jadi kalau daerahnya dingin nggak masuk di sini, ya kan? Nah, contohnya apa? Ya daerah misalkan kita daerah Jakarta misalkan, wah itu air itu hangat, wudhu itu hangat. Ya jangankan Jakarta, sini aja kalau panas siang, hangat nggak air itu? Hangat kan? Itu airnya itu hangat, gitu. Airnya hangat. Jadi ya harus berada di tempat yang memang daerah panas. Kalau daerah dingin nggak masuk udah. Artinya seseorang itu kalau sudah berada di daerah dingin, nggak ada disebut dengan air musyammas, nggak ada, karena daerahnya dingin. Kurang lebih seperti itu. Kalau di Bogor ini daerah puncak kali ya, sudah ada ya di puncak itu kemudian air kena panas kemudian
nggak dingin gitu, kayaknya belum ketemu saya itu. Selama 2 tahun saya tinggal di sana panas terus, dingin terus gitu. Nggak tahu sekarang, kalau dulu. Yang kedua, syarat yang kedua adalah an yakuna mawdu'an bi awanin muntabi'ah ghairu dzabil wal fiddah, yaitu dia berada di wadah yang terbuat dari benda selain emas dan perak. Ya, benda-benda sepuhan tetapi yang tidak terbuat dari emas dan perak. Kalau itu sudah jelas tidak boleh, ya kan? Emas dan perak. Seperti apa? Hadid, besi. Dia itu wadahnya besi. Artinya kalau seseorang itu wadahinya pakai ember plastik, enggak, sudah hilang itu. Jadi harus besi wadahnya. Wan nuhas, ya kan? Nuhas itu kayak tembaga, gitu. Wa kullu medan qabilul litarqi, dan seluruh bahan tambang yang memang cara pembuatannya itu dengan dibakar kemudian ditumbuk. Nah, kurang lebih gitu. Apa ya, misal kuningan. Nah, kuningan gitu juga kan, harus dibakar dulu kemudian ditumbuk. Tapi kalau terbuatnya dari daun, kulit wadahnya, atau terbuat dari wadah zaman sekarang modern, plastik atau karet, tidak masuk. Sudah tidak masuk. Jadi ada syaratnya. Jadi air musyammas tersebut. Jadi air makruh ini memiliki syarat. Jadi tidak sembarang air anget gitu. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian sekarang itu banyak orang menggunakan pipa-pipa besi. Kemudian pipa besi ini sudah ditanam di bawah paving misalkan. Di bawah paving biasanya digunakan itu ya. Tapi ternyata panas juga. Ya toh? Ternyata panas juga. Ngerasain nggak? Biasanya di Depok itu ada masjid itu yang masjid apa namanya itu ya. Jadi memang pipa besinya ini sengaja dia itu di atas lantai gitu, di pojokan gitu, di pojokan antara dinding dan lantai kan pojokan tuh. Itu ada pipa-pipa besi. Jadi kalau kita wudhu itu hangat, kalau zuhur itu ya udah biarin dulu aja gitu. Karena memang kita pakai pun nggak nyaman gitu, hangat banget gitu. Nah, itu juga disebut dengan sudah termasuk air musyammas gitu. Meskipun itu ditanamnya di bawah tanah atau tertutup, kemudian pipanya besi, kemudian terkena panas ternyata dia anget ternyata, maka di situ juga termasuk air musyammas. Yaitu tapi syaratnya harus satu di tempat yang panas, kemudian tempat yang ditempatin oleh air tersebut terbuat dari besi atau kuningan atau tembaga atau baja mungkin, ya kan? Selain emas dan perak, kurang lebih seperti itu. Kemudian syarat yang ketiga, an yakuna istimaluhu fil badan li adami walau maitan aw hayawan la yalhaqul barasu kal khayl. Dan itu digunakan untuk badan. Air tersebut akan digunakan untuk sucinya badan. Artinya kalau air musyammas tadi digunakan untuk mensucikan lantai, mensucikan najis yang bukan di badan, berarti tetap boleh, nggak ada makruh. Bisa difahami di sini? Jadi syaratnya ada 3. Yang pertama adalah harus di tempat yang panas. Kemudian wadahnya terbuat dari besi, perak dan lain sebagainya, tembaga dan lain sebagainya selain emas dan perak. Kemudian digunakan bersuci oleh manusia. Digunakan kita sucikan suci untuk badan kita, untuk wudu, untuk mandi mandi junub gitu misalkan. Nah, itu tidak menjadi sesuatu yang mutlak secara umum, tetapi mutlak tapi makruh. Kurang lebih seperti itu. Makruh tetap boleh digunakan, tapi makruh. Nah, gitu ya. Hal ini terjadi karena di dalam mazhab Syafi'i itu memiliki pendapat bahwasanya air yang musyammas ini menyebabkan orang itu kena baros. Ya, baros itu kayak penyakit belang-belang itu kulitnya, Pak. Jadi ujung-ujungnya sini ada yang putih, ini ada yang sudah berubah warna itulah. Itu. Dan itu kayaknya dulu waktu kita kecil itu sering lihat. Sekarang zaman modern sudah enggak pernah lihat saya orang-orang model gitu. Iya kan? Jadi kena penyakit yang kulitnya berubah warna putih dan hitam itu. Nah, itu. Nah, kalau Syafi'i diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya, an Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu anhu,
annahu kana yakrahul tisalubi. Bahwasanya kenapa dalam mazhab Syafi'i itu mengambil pendapat air itu makruh? Karena diambil dari sahabat Umar. Dulu Umar itu memakruhkan menggunakan mandi dengan air tersebut, yaitu air musyammas. Jadi ini ada ada pendapat dari para sahabat, kurang lebih seperti itu. Wa qala, dan berkata, wal akrahul ma'al musyammas illa min jihatit tibbi. Dan Umar mengatakan, tidaklah aku membenci air musyammas tersebut kecuali karena ada hal berkaitan dari sisi kesehatan, ada masalah dari sisi kesehatan. Dan ketika kita sudah tahu bahwasanya sesuatu itu menyebabkan penyakit, tidak boleh kemudian kita mendatanginya. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Dan janganlah kalian itu menyemplungkan, menjebloskan diri kalian tersendiri kepada kehancuran dan kebinasaan. Enggak boleh. Summa ru'ya, kemudian diriwayatkan annahu, bahwasanya air musyammas tersebut yurisul baros, menyebabkan orang terkena penyakit baros. Kurang lebih seperti itu. Wa dzalika li annal asy-syamsa bi hiddatiha tufasilu minhu zahwata ta'alul ma. Karena matahari secara khusus itu kalau menyinari air yang ada di wadah yang seng-seng tadi itu menyebabkan air itu di atasnya itu kayak ada keluar zat-zat besinya tuh yang ngambang-ngambang kayak minyak itu, Pak. Ya, ada model-model gitu toh? Itu. Fa in laqat al-badan bisuhunatiha amkanat an tadurru bihi. Kalau benda-benda yang tadi ngambang tadi ternyata dengan kehangatannya itu nempel kena tubuh, itu menyebabkan, itulah sebab penyakitnya itu. Jadi ada sebab penyakitnya. Gitu. Jadi kalau air tersebut dijemur kemudian keluar kayak minyak-minyak itu, kemudian itu kalau nempel ke tubuh itu yang menyebabkan penyakitnya itu. Nah, maka itu perlu dihindari. Sebagai seorang muslim menghindari masalah seperti itu. Dan menyebabkan baros pada tubuh kita. Jadi itu dia air yang kedua, yaitu air makruh. Dan ini hanya ada di mazhab Syafi'i, Pak. Maka jangan kaget kalau nanti ada pendapat bahwasanya air itu selama enggak berubah sifatnya, enggak berubah ininya, jadi tidak masalah. Jadi ada pendapat juga yang tidak mengakui bahwasanya ada air mustakmal. Air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Karena Allah enggak menciptakan air mustakmal. Nah, ini jenengan bisa buka dalam kitab Fiqhul Muyassar. Ya, Fiqhul Muyassar ini condongnya mazhabnya Hambali. Di dalam kitab tersebut tidak ada air mustakmal. Ya kan? Air itu cuma ada air suci mensucikan, air suci tidak mensucikan, dan juga air yang najis, gitu. Nah, meskipun ada orang wudu misalkan, kemudian airnya tersebut ngalir gitu ya, kemudian airnya nggak berubah sifatnya, nggak berubah baunya, nggak berubah warnanya, masih boleh dipakai wudu. Kurang lebih seperti itu. Kalau kita kan enggak, air mustakmal itu kayak air menakutkan gitu. Jadi orang itu kalau wudu di bak gitu, itu deg-degan. Wah, ini nanti air saya nyumprat ke situ jadi air mustakmal ini. Jadi pernah ngerasain kayak gitu nggak, Pak? Ketika wudu di wadah, kemudian kita ambil airnya, kemudian kita punya pemikir, nanti kan air bekas wudu saya netes ke sini nih, nanti jadi air mustakmal. Ya nggak kayak gitu konsepnya air mustakmal itu. Ya kan, air mustakmal konsepnya tidak kemudian kecipratan air, kemudian air tersebut jadi mustakmal semua, nggak kayak gitu. Air mustakmal itu bukan najis. Ya kan gitu. Beda sama najis. Kita bahas yang kedua, yang ketiga adalah air suci tapi tidak boleh digunakan untuk mensuci. Suci tidak mensucikan. Yang pertama adalah huwal ma'ul qalilul musta'mal fil faradil taharati kal ghusli wal wudu. Yaitu air yang jumlahnya sedikit yang telah digunakan untuk bersuci. Baik itu untuk wudu maupun untuk mandi. Gitu. Jadi airnya sedikit, bukan air banyak. Airnya jumlahnya sedikit. Wa dalilu kaunihi tahiran, dan dalil bahwasanya air yang mustakmal tersebut tetap disebut dengan air suci, itu adalah riwayat Bukhari Muslim. Ini terkenal hadis ini. Kalau membahas tentang air, hadis ini masih disebut. Hampir semua mazhab itu
menggunakan ini. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, ia berkata, Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah datang, ya'uduni, menjengukku. Wa ana maridun, dan kondisi saya saat itu sedang sakit keras. La aqilu, sampai kondisi saya itu seperti orang pingsan. Jadi seperti dia saking panasnya badannya itu kayak orang ngiguk, saking panas sekali itu. Fatawaddu'a wa sabba min wudu'ihi alayya. Kemudian Nabi itu wudu, kemudian airnya ditadahin. Airnya ditadahin, Pak. Wudu tapi airnya itu ditaruh di wudu. Wudu itu tempat wadah air wudu. Jadi wudu tapi ditadahin. Kemudian dituangkan air tersebut di tubuh saya. Jadi disiram-siramin ke tubuhnya. Gitu. Dalam mazhab Syafi'i, hal ini memiliki dalil. Kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya air tersebut tidak suci atau air tersebut najis, sudah pasti Rasulullah tidak mungkin menyiramkan ke orang. Gitu. Berarti air bekas wudu tersebut memang air suci, meskipun tidak mensucikan, begitu dalam mazhab Syafi'i. Jadi tidak boleh kemudian orang tersebut menghinakan orang lain dengan cara memberikan najis, Pak. Meskipun sedikit nggak boleh. Gitu. Nah, ini maka penting untuk difahami. Dan kita pahami maksudnya, karena hadis ini ada sebagian orang memahami bahwasanya kok Rasulullah caranya kayak gitu banget ya, orang sakit kok disiram pakai air. Kita berpikirnya air tersebut adalah air kotor. Tapi dalam Islam tidak ada kaitannya kotor apa tidak kotor. Kaitannya adalah suci apa tidak suci. Ternyata tersebut airnya suci. Dan ternyata dalam Islam air bekas wudhu ini boleh digunakan untuk mengkompres orang yang sakit. Jadi kalau jenengan anaknya panas, salah satu keberkahan hadis ini adalah nanti jenengan gunakan air tersebut, taruh di handuk, dikompresin. Ya kan itu bekas, atau jenengan bekas wudhu masih ada air-airnya, tempelin tuh badan anak yang masih panas badannya. Itu memiliki manfaat. Itu. Maka di sini penting untuk kita memahami hal tersebut. Jadi yang pertama adalah air yang musta'mal, dan tersebut disebut dihukum dengan air yang suci, tetapi tidak mensucikan. Dan dijelaskan di dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, la yaghtasil ahadukum fil ma'id daim. Janganlah seseorang ini mandi untuk membersihkan hadas besar itu di air yang menggenang, air yang berhenti saja. Air roket juga berhenti. Daim itu sama roket sama saja. Gitu. Wa huwa junubun, sedangkan dia tersebut adalah mandi junub. Jangan. Faqalu, maka sahabat-sahabat yang lain ini bertanya kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kaifa yaf'al? Bagaimana bisa orang tersebut mandi menggunakan air yang berhenti tadi? Misalkan orang ini lagi ke sawah atau lagi apa gitu kan. Bagaimana bisa orang seperti itu? Qala, maka Abu Hurairah mengatakan, ya tanawalu tanawulan. Dia itu itu gayungin gitu. Apa itu? Menggunakan gayung kemudian gini, mandi. Ya kan? Jadi, kenapa hal tersebut tidak menjadi air suci? Karena ketika dia mandi, di situ, air netesnya kemana ini? Airnya ngalirnya kemana? Ke tempat itu lagi. Kemudian digayung lagi. Kemudian ke situ lagi. Nah, itu enggak boleh. Menjadikan air tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci, tetapi air tersebut tetap suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Sampai sini bisa ketemu, Pak? Oke, lanjut ya. Wa hukmul wudu fi hadza hukmul ghusl, li'annahu al-ma'na fihima wahidun wa huwa raf'ul hadath. Kalau saja dalam hukum ini wudu juga masuk dalam hukum tersebut. Kalau ada orang wudu tiba-tiba airnya 100% atau 50% itu balik ke air tempat dia wudu, maka dia di situ terhukumi bahwasanya air tersebut adalah air suci tapi tidak mensucikan. Kurang lebih seperti itu. Maka di sini penting untuk kita pahami.
Watsani, yang kedua, air yang suci tapi tidak mensucikan itu apa? Wal ma'ul mutlaq, yaitu air yang mutlak, alladzi khalatahu syai'un min at-tahirat allati yastaghni anha al-ma'u 'adatan wallati la yumkinu faslaha anhu ba'dal mukhalatah. Yaitu air suci mensucikan kemudian dicampur dengan sesuatu dari sesuatu yang suci, kemudian sejatinya air tersebut memang tidak ada kaitannya dengan sesuatu yang suci tersebut. Sehingga ketika sudah tercampur tidak bisa terpisahkan kembali. Segelas air, ini kan suci mensucikan, ini meskipun segini ini sudah bisa dipakai wudhu, iya toh? Kemudian ternyata dicampurin dengan gula, campur dengan gula, diaduk. Gimana cara misahinnya antara gula dan air yang sudah terlarut? Bingung toh? Yang ada adalah airnya habis, gulanya ada, gitu. Caranya di apa? Dimasak sampai nanti campur dengan kopi 1 sendok. Gimana cara misahinnya? Ya misalnya mungkin pakai saringan ikan kali ya, saringan akuarium kali itu, ya kan? Yang jelas kayak gitu. Jadi itu yang menjadikan air tersebut disebut dengan air suci, tapi tidak boleh dipakai bersuci. Air tersebut suci, tapi tidak boleh dipakai bersuci. Jangan sampai kemudian hati saya karena memang gemarnya minum teh, jadi dia pengennya bersuci pakai air teh, yang gitu nggak boleh. Dan itu terjadi di Jawa Timur. Ada seorang jawara, dia mati itu ketika sebelum mati nazar dia, saya pengennya mandi saya ketika jadi jenazah dimandiin pakai toa, katanya gitu. Toa itu arak ya Pak ya, ya gitu. Ya akhirnya ya biarin lah gitu. Kata keluarganya, jangan kan pakai bensin Pak, sekalian dibakar orang kayak gitu, kata keluarganya. Saking jengkelnya banget sama itu yang terjadi itu. Jadi memang meninggalnya pun luar biasa, nggak wajar gitu. Karena apa? Nggak boleh kemudian orang itu punya nazar, tidak boleh bernazar dengan nazar yang buruk, harus dibatalkan, nggak boleh. Karena lebih seperti itu. Dan tidak bisa juga kemudian minuman-minuman yang najis tersebut digunakan untuk bersuci. Sesuatu yang najis digunakan untuk bersuci, nggak bisa, ya kan? Kurang lebih seperti itu. Lalu bagaimana ketika air yang mutlak suci mensucikan tersebut bercampur dengan sesuatu yang sifatnya sama dengan air, sifatnya sama dengan air. Contoh misalkan air bunga, ya kan? Biasanya itu kayak bunga-bunga. Misalkan kita punya air nih, kemudian direndemin bunga, warnanya tetap sama, kayak gitu sama, cuman harumnya doang yang berubah. Kemudian air yang tersebut dicampurkan dengan air mutlak, apakah boleh digunakan? Jadi berubah, tidak berubah apa-apa, cuman itu aja. Disebut dengan air wardah disebutnya. Kalau disebut dengan air wardah, ya kan? Maka hal tersebut tidak disebut dengan air mukhalatah. Maka tersebut tidak disebut dengan air yang tercampur, karena sifatnya sama. Tidak ada sifat yang berbeda, gitu. Yang tadi disebut, kenapa kok bisa disebut air tersebut tidak mensucikan? Karena sejatinya memiliki sifat berbeda. Maka dia menjadikan air tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci. Sampai sini bisa difahami, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ya, jadi ternyata kita bersuci ini tidak sembarangan gitu ya. Jadi dalam Islam itu air tersebut dijaga benar-benar. Makanya dalam Islam ini air itu tidak boleh dijual belikan. Kalau dalam hukum Islam, air itu tidak boleh dijual belikan. Jadi ada beberapa hal yang tidak boleh dijual belikan. Al-kala, wal ma'u, wan nar. Ada 3 hal yang tidak boleh dijual belikan itu. Yang pertama adalah kala. Kala itu adalah rerumputan hijau yang luas, padang luas hijau-hijauan itu nggak boleh dijual belikan. Karena digunakan untuk kebutuhan kaum muslimin secara umum. Al-ma, kemudian air, itu nggak boleh dijual belikan dalam Islam. Kemudian awan nar, api, sumber api. Kalau sekarang berarti ada gas, ada seperti itu, nggak boleh dijual belikan. Harusnya seperti itu kalau dipimpin oleh diatur oleh negara Islam itu seperti itu. Mungkin kalau bahasa orang sekarang kenapa jadi boleh dijual belikan adalah jasa penyediaan kemasan. Nah, jadi dia jual produk kemasan. Nah, itu kalau itu tanya MUI kalau itu. Jangan tanya saya. Iya kan? Kurang lebih seperti itu.
Nah, kalau air ini sudah dijual belikan, nah maka kaum muslimin nanti lambat laun akan mengalami kesusahan. Kaum muslimin akan mengalami kesusahan. Oke, selanjutnya adalah al-ma'ul mutanajjis, air yang terkena najis. Jadi bukan air tadi itu tiba-tiba jadi najis, enggak, tapi memang dia tertimpa sebuah kenajisan gitu. Wal ma'ul ladzi waqa'at fihi najasatu wa huwa qisman. Air yang tertimpa benda najis dan air yang tertimpa benda najis ini menjadi bagi dua bagian. Jadi ada dua bagian. Bagian yang pertama adalah qalil, airnya sedikit. Airnya cuma sedikit, kurang dari 2 kula. Iya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu udah tahu kan, 1 kula itu berapa ukurannya? 1 kula itu berarti dalam 1 meter, lebar 1 meter, ini 1 meter, gitu ya. 1,5 meter. 1 meter sudah cukup. Dalam mazhab Hanafi sudah cukup 1 meter. Gitu. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i 1 hasta setengah. 1 hasta setengah itu berapa? Segini sama setengahnya. Berarti semester setengah. Gitu ya. Semeter setengah lah gitu. Dalamnya juga sama. Jadi kelilingnya itu kemudian dalamnya. Jadi kalau hitungan bak kamar mandi normalnya kita atau toren ini sudah masuk berapa kula itu? Berkula-kula itu. Ya toren biasanya kan pakai yang 500 liter. 500 sama 5.000. 500 ya? 5.000 ya? Kalau di sini masjid pakai toren ya? Enggak. Pakai toren. Iya kan toren kan gede banget itu. Tapi toren pasti tertutup, nggak mungkin toren terbuka itu ya. Tapi ini ada, jadi disebabkan misalkan seseorang punya tandon air itu berbentuk seperti terpal, melingkar. Seperti sekarang itu terjadi kayak air bioflok. Tahu air bioflok, Pak? Air yang digunakan untuk merawat ikan nila, kemudian bluk gitu dikasih kayak bioflok itu. Ini paham nggak ini air bioflok itu? Iya toh? Air yang digunakan untuk, jadi airnya itu kotorannya itu ya beroksigen gitu. Jadi gitu. Kan itu gede banget tuh. Nah, itu juga tidak masuk ke air, enggak tertimpa najis sedikit aja enggak kenapa-kenapa. Enggak kenapa? Karena sekarang itu ada orang itu lelenya itu dikasih makan ayam yang mati. Enggak tahu kalau di Bogor ada enggak ya? Jadi ayam-ayam dari ternak ayam yang ayam kecil-kecil yang warna ayam putih itu loh, Pak. Kecil-kecil, nanti kan mati tuh jadi bangkai kan. Setelah bangkai, ini dibakar ayamnya ini. Setelah dibakar potong-potong. Kasihin ke lele. Ini kan airnya kan gede banget tuh, Pak. Airnya kan gede banget. Bukan lagi 2 kula itu, berkula-kula itu. Iya kan? Ini kan najis. Bangkai kan najis. Kemudian tertemplung. Pluk. Kalau dia nggak berubah bau, warna dan sebagainya nggak ngaruh. Kenapa? Airnya banyak. Berbeda dengan air sedikit. Kita bahas di sini. Air sedikit. Ketika air sedikit di sini, wahwa maka nadunal kullatain. Air sedikit itu adalah air yang kurang dari 2 kula. Wahadzal ma'u yatanajjasu bil mujarradil wuqu'in najasa. Air yang sedikit tersebut kurang dari 2 kula, hanya sekedar tersentuh najis saja, plus kemudian najisnya harus diambil. Contoh kejatuhan bangkai tikus biasanya di rumah atau bangkai burung. Bluk. Kemudian kita langsung tahu, baru 5 menit udah tahu itu. Kita ambil, jangankan kalau 5 menit, 2 detik atau 3 detik gitu aja, tak, kita ambil. Itu maka sudah terkena najis. Karena airnya tidak banyak. Meskipun tidak berubah warna, tidak berubah bau, tidak berubah rasa. Nggak usah dicicipin. Kalau air sudah kecemplungan najis, nggak usah dicicipin. Jadinya apa? Haram. Menyicipi sesuatu yang najis itu haram. Bahaya itu, nggak boleh. Ya kan? Jadi ini penting untuk dipahami. Jadi tidak perlu kemudian orang tersebut menganggap bahwasanya ini masih jernih, masih bersih, masih bisa digunakan. Tidak boleh. Gitu. Ruwiyal khamsah diriwayatkan oleh 5 ulama ilmu hadis, Tirmidzi, Nasa'i dan sebagainya sampai Imam Ahmad itu dari Abdullah bin Umar, dari Abdullah putranya Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, ia berkata,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yas'alu 'anil ma' yakunu bi falatin minal ard. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan dia bertanya tentang air yang berada di padang pasir atau di bukit-bukit. Kan kadang-kadang itu air hujan kemudian menggenang di batu, menggenang di kadang-kadang itu ada tanah kecil gitu ya kan. Wa ma yanubuhu min sibai wal dhi'ab wa dawab, dan air tersebut ternyata bolak-balik binatang buas, binatang melata itu minum di situ. Gitu. Jadi air ada di daerah-daerah pesisir, padang pasir gitu. Kemudian ada air digunakan untuk minum, makan oleh binatang. Bagaimana hal tersebut? Nah gitu kan. Faqala, maka Nabi berkata, idza kana al-ma'u kullataini la yahmilul khabath. Kalau air yang tadi menggenang itu jumlahnya lebih dari 2 kula atau 2 kula, maka tidak najis. Gitu. Wa fil lafdzil Abi Dawud, dan di dalam lafaz Abi Dawud, fa innahu la yanjus. Sesungguhnya perbuatan binatang tersebut tidak menjadikan air ini najis. Kalau airnya itu 2 kula. Gitu. Maka di sini penting untuk kita pahami hal tersebut. Dan yang kedua, ini karena harus diselesaikan ini air ya, jadi minta maaf ini. Yang kedua adalah airnya ini banyak. Kalau tadi air sedikit seperti itu, sedikit kecemplung najis, meskipun itu cuma 1 detik, 2 detik, kita ambil tetap najis, kita harus buang. Karena tersebut akan menjadi najis. Jangan digunakan untuk ngepel. Paham gak nih? Air najis nih, jangan digunakan untuk ngepel, nyuci. Sayang masih bening, loh gitu ya. Sayang masih bening. Kemudian digunakan untuk ngepel, najis semua pak, gitu. Maka digunakanlah untuk apa ya istilahnya? Digunakan untuk nyiram bunga aja lah, gitu. Atau langsung diguyurin di kamar mandi itu, biar biar tidak digunakan untuk bersuci. Jadi kemudian air banyak, wa huwa makana kulatain aksar, yaitu air yang disebut air banyak itulah air yang 2 kula atau lebih dari 2 kula. Wa hadzal ma'u la yanjusu bi mujarradil wuqu'in najasati fihi. Dan air yang seperti ini tidak bisa mendapatkan najis hanya sekedar tersentuh najis. Kalau sedikit hanya sekedar tersentuh langsung najis. Tapi kalau 2 kula tidak, harus nunggu sifat-sifat yang lain. Yaitu yang pertama adalah harus berubah warna. Kalau airnya banyak harus berubah warnanya. Awut ta'am atau rasanya, awirih atau baunya. Maka dulu di kampung saya itu pernah ada orang nguras sumur gara-gara anak kambing jatuh. Nah, itu kalau zaman dulu kan sumur itu nggak dikasih pagar pak. Iya, ke kampung itu nggak dikasih pagar, cuman dikasih kayak bambu. Apa itu bahwasanya ini sumur gitu, bambu yang dianyam itu loh pak. Nah cempe itu ke situ, tahu cempe kan? Cempe itu anak kambing, nyemplung pak, plek. Orang itu nggak tahu. Tiba-tiba orang itu narik air, kok bau gitu ya kan? Kok bau ini ada apa? Dibukalah itu, yang biasa pakai dinding rumah itu loh. Apa pak di sini namanya itu? Yang bambu yang dianyam-anyam itu? Hah? Enggak lah. Kok bilik? Iya kali ya. Kalau kampung sana mah gedek. Iya. Iya kan gitu. Diambil, bambu-bambunya diambil, ternyata pedet lagi apa? Cempenya sudah ngambang. Akhirnya ya bapak-bapak ini ya memang nyuruh yang bocah-bocah, saya kayak gitu. Ayo leh, turun, kasih 500. Nah, zaman itu 500 gede, Pak. 500 rupiah itu zaman kita jajan aja saya kasih cuman 25 rupiah, 50 rupiah, 100 rupiah gitu. Ini langsung 500. Saya masih kecil itu. Ya udah, kita turun, ambil dulu, karungin gitu. Dikuras Pak itu, Pak. Ditimbain. Jadi sumbernya tersebut kita tutupin dulu pakai kain gitu. Setelah itu dikuras. Masya Allah, Pak. Oh, itu air seambrek, Pak, dikuras itu. Ternyata apa? Ya ternyata air tersebut yang nggak bisa ditutup sumbernya gitu. Jadi kok dikuras kok ada terus gitu. Nah itu adalah karena airnya banyak sampai nanti tidak ada bau. Sudah tidak ada bau. Gitu. Jadi sudah terambil semua, nggak ada bau.
Jadi sampai air sumur. Kenapa? Sumur zaman dulu itu nggak kayak sekarang kali ya. Sumur itu tertutup dengan pipa. Sekarang sumurnya itu kan pakai pipa kecil gitu, langsung pipanya masuk lagi di tengah-tengahnya gitu. Ya kan? Zaman saya itu sumur itu orang itu gali sebulan setengah itu. Itu. Nah, itu di sini nggak ketemu saya. Saya belum pernah ketemu sumur model gitu saya. Selama saya tinggal di Bogor itu belum pernah ketemu sumur. Semuanya itu di bawah tanah gitu, kemudian disedot pakai mesin gitu aja. Nah gitu. Jadi itu kalau kayak gitu udah nggak mungkin kejatuhan anak kambing, nggak mungkin. Iya kan? Jadi kalau airnya banyak tadi itu adalah harus memiliki syarat. Yaitu syaratnya harus berubah rasa, warna dan bau. Dalilnya apa? Ijma' para ulama. Dalilnya adalah ijma'nya para ulama. Misalkan dalam Majmu' Syara' al-Muhadzab, itu adalah salah satu kitab rujukan mazhab Syafi'i, yaitu karangan Imam Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau mengatakan, qala Ibnul Mundhir, berkata Ibnu Mundhir, ajma'u annal ma'a qalil aw katsir idza waqa'at fihi an-najasah fa ghayyarat ta'man aw launan aw rihan fa huwa najas. Berkata Ibnu Mundhir, telah sepakat para ulama bahwasanya air itu banyak atau sedikit, kalau terkena najis kemudian berubah sifatnya, warnanya, kemudian rasanya, baunya, maka air tersebut sudah menjadi najis secara mutlak. Jadi nggak ada lagi kata sayang Pak kalau sudah terkena najis. Jadi itu dia pembahasan air. Jadi dari pembahasan air tersebut, mana yang boleh digunakan bersuci? Yaitu air yang boleh digunakan adalah suci mensucikan, dan air suci mensucikan tapi makruh. Air suci mensucikan makruh tetap boleh digunakan tapi dihukumi makruh. Paham kan arti makruh kan, kita sudah bahas sebelumnya. Jadi hal tersebut ketika dikerjakan tidak ada masalah, ketika ditinggalkan dengan niat karena Allah mendapatkan pahala. Kurang lebih seperti itu. Baik. Ini air yang kita bisa bahas sehingga nanti ketika kita masuk ke toharoh kita bisa gunakan dengan baik. Kemudian setelah air, dalam mazhab Syafi'i itu dibahas tentang tempat penggunaan air. Sedetail itu. Memang dalam mazhab Syafi'i detail sekali dibahas tentang masalah mazhab atau masalah toharoh, sehingga kita sebagai kaum muslimin benar-benar masuk dalam kondisi sholat itu dalam kondisi yakin. Kurang lebih seperti itu. Taib jamaah makan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan air sampai di situ. Ada yang mau ditanyakan pembahasan tentang air? Gimana Pak? Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Taib. Ya pipa ya. Iya. Taib, terima kasih. Air yang terjadi di PDAM ini adalah air bentukan, ya. Air bentukan gitu bisa. Air saringan lah gitu ya bahasanya. Apakah air yang PDAM ini awalnya najis ataukah suci? Gitu. Karena dalam Islam kalau zatnya itu najis maka tidak bisa disucikan. Contoh, air kencing bisa nggak disucikan? Nggak bisa, ya kan? Karena zatnya yang najis. Pertanyaannya adalah apakah air yang masuk ke dalam saringan atau penampungannya PDAM itu adalah zatnya najis? Tidak. Kita harus jujur, tidak najis. Kenapa? Karena dia lebih dari 2 kulatain. Lebih dari 2 kulah. Bukan cuma lebih dari 2 kulah, 1 sungai sebenarnya dia itu masuk semua ke situ itu. Iya kan? 1 sungai. Maka hukumnya masuk ke dalam hukum tohir mutohir. Bahkan kalau dia keruh tetap suci mensucikan. Karena dia warnanya kuning sebelumnya itu, misalkan dia dapat airnya itu dari air ini ya, Katulampak itu air berarti sungai apa itu? Cisadane. Ciliwung. Ciliwung. Itu adalah air yang suci mensucikan sebenarnya. Bukan karena dia berubahnya itu adalah karena tanahnya atau daun
atau rumput. Tapi di Bogor ini perlu memperhatikan. Jadi mohon maaf ya, limbah rumah tangga itu dilemparnya ke got-got, ke sungai-sungai. Dan itu saya nggak temukan di kampung saya itu model kayak gitu. Ya di sini di Bogor ini banyak model gitu. Jadi kayaknya orang itu nggak punya sapi tank, kayaknya ya. Banyak model. Kalau di sini ya mungkin perumahan ya udah di dalam tanah gitu ya. Kemudian kalau penuh disedot gitu pakai ada bagiannya gitu, apa nyewa gitu. Kalau di kampung saya lihat itu masya Allah deket-deket BCC gitu arah sono itu. Kampung-kampung itu buangnya ke sungai selokan itu. Nah, kurang lebih. Tapi itu kayaknya nggak nyampe ke Ciliwung kayaknya. Maksudnya nggak nyampe yang PDAM sini. PDAM di mana sih saringannya? Oh deket Surya Kencana. Berarti udah nggak nyambung lah. Ya berarti. Oh iya. Dan itu masuk suci mensucikan, nggak ada masalah. Loh Ustaz, tapi ada bau. Bau apa itu? Bau kaporit. Atau bau apa itu? Penjernih. Kaporit kan? Boleh, nggak ada masalah. Jadi kaporit ini sama seperti tadi air wardah. Karena dia satu sifat dengan sifat air, nggak ada masalah. Kurang lebih seperti itu. Jadi air tersebut tetap disukumin air suci mensucikan atau air mutlak. Lalu bagaimana tentang pipanya? Kan dialirkan dengan pipa. Nah, PDAM ini nggak ada ngalirin pipanya, itu pipa besi sebenarnya. Ada PDAM itu ngalirin pakai pipa besi. Enggak, pipanya itu kayak pipa karet itu loh, Pak. Iya kan, bukan pipa besi dia. Paralonnya itu, pipa paralonnya itu enggak pakai besi, enggak. Dia pakai paralon yang. Jadi, kalau tadi air itu makruh, ada syaratnya 3. Salah satunya adalah pipanya harus terbuat dari pipa besi atau wadahnya tersebut besi atau yang lain-lainnya, selain emas dan perak. Kurang lebih seperti itu. Jadi, air tersebut tetap dihukumin air suci mensucikan. Wallahu a'lam. Kurang lebih seperti itu. Cukup insyaallah tentang air ya. Nanti kalau ada hal yang perlu didiskusikan kembali bisa ditanyakan atau didiskusikan. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang masalah tempat penggunaan air. Bagaimana dalam Islam ini tentang tempat penggunaan air dan bagaimana pengaruhnya terhadap thaharah. Kurang lebih seperti itu. Demikian yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.